Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, berjumpa lagi bersama Ustadz. Dalam pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang indera pendengaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Ya anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Lalu, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Indera pendengaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian luar, kemudian bagian tengah, selanjutnya bagian dalam. Ya anak-anak, mari kita mempelajari bagian dan fungsi indera pendengaran mulai dari bagian luar. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk, yang berfungsi menangkap suara dari luar. Kemudian, bagian selanjutnya yaitu lubang telinga, yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Bagian selanjutnya yaitu liang telinga. Liang telinga terdapat rambut halus untuk melindungi telinga dari debu atau kotoran yang akan masuk. Liang telinga memiliki fungsi yang sama dengan lubang telinga, yaitu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian kita masuk ke bagian tengah telinga, yang terdiri antara lain ada gendang telinga atau disebut juga membran timpani, yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Kemudian ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Tulang pendengaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang martil, kemudian tulang landasan, dan yang ketiga, tulang sanggurdi. Selanjutnya yaitu bagian dalam telinga, yang terdiri antara lain ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada lubang eustasius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Selanjutnya yaitu koklea atau disebut juga rumah siput, yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan masih ada lagi yaitu saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Ya anak-anak, mari kita ulangi lagi bagian-bagian dari telinga secara lengkap. Ada daun telinga, kemudian ada lubang telinga, selanjutnya ada liang telinga, terus gendang telinga, tulang pendengaran, ada lubang eustasius, selanjutnya koklea atau rumah siput, saraf pendengaran, dan yang terakhir saluran setengah lingkaran. Ya anak-anak, bagaimana? Sudah hafal bagian-bagian dari indera pendengaran? Jangan lupa nanti dipelajari lagi ya. Lalu, bagaimana sih cara kerja telinga sehingga kita bisa mendengar? Mari kita simak baik-baik. Ya, awalnya bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk ke lubang telinga merambat melalui liang telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Selanjutnya getaran dari tulang pendengaran ditangkap oleh koklea, kemudian diteruskan ke saraf pendengaran.
Nah, dari saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bunyi sehingga kita bisa mendengar. Sekarang cara merawat indera pendengaran. Kita sudah dikaruniai Allah telinga, tentu kita harus menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu membersihkan telinga dengan teratur. Kemudian tidak memasukkan benda-benda pada telinga. Yang ketiga, hindari telinga kita dari suara keras. Kemudian yang keempat, jaga telinga kita agar tetap kering, agar terhindar dari bakteri atau kuman yang menempel pada telinga kita. Catatan, telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Kemudian yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan dalam catatan sebelumnya, bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Ya anak-anak, pada kali ini alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari indera pendengaran atau telinga, cara kerja telinga, kemudian cara merawatnya telinga, dan selanjutnya jenis-jenis bunyi yang bisa didengar. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa nanti dipelajari lagi. Saya kira sampai di sini dulu Ustadz sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.